Haleluya. Biarlah kehidupan kita orang-orang benar dan diberatkan oleh korban Kristus senantiasa bersorak-sorai bersuka cita karena Tuhan kita selalu menguatkan kita. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, janjinya. Puji Tuhan, kembali kita lanjutkan pujian kita El Shaddai. Haleluya. Karena janji Tuhan menyertai kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, tidak usah susah. Tuhan pelihara hidup kita. Tak usah pun takut, Allah menjagaku.
kita yang Maha Kuasa, Dialah memberkati kita, Dialah memelihara hidup kita, Dialah menjaga dan menghibur kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang ajaib, yang boleh kami rasakan nikmati sepanjang minggu ini. Ternyata kuasa Tuhan menopang menguatkan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini adalah anugerah Tuhan. Bukan kuat gagah kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang di tempat ini mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Juga kami membawa persembahan-persembahan kami, kerinduan hati kami semuanya bisa berkenan di hati Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita anggap pujian kita bersama Yesus ada kuasa yang besar.
Yesus Immanuel selalu bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan, memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tiba saja kita akan menikmati firman Tuhan. Tersiapkan hati dan pikiran kita untuk merasakan kasih Tuhan yang besar bagi kita semua pribadi lepas pribadi. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, tambatan hati.
kami bersyukur betapa besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami, melindungi kami. Minggu pagi hari ini penuh dengan pujian syukur kami kepada Tuhan. Tidak bisa kami lupakan segala kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, lewat pujian kami ini kami menyatakan hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Banyak hal yang harus kami jalani ke depan, tetapi tidak berjalan sendiri. Kami selalu disertai oleh Tuhan. Pergumulan banyak, tapi kemenangan-kemenangan juga selalu kami alami ya Tuhan Yesus. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Saat kami membutuhkan, selalu Tuhan cukupkan. Tidak pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Dan siang hari ini kami akan menerima firman kehidupan yang menjamin kehidupan kami, firman yang kuat menguatkan kami, firman yang tajam terus menyucikan kami, sampai kami didapati Tuhan sempurna seperti Kristus sempurna. Ada tubuh dan darah-Mu di tengah-tengah kami untuk memberikan kekuatan baru bagi kami, agar hidup kami bukan dari daging kami, tapi kekuatan kami adalah dari korban Kristus yang menjamin hidup kami. Urapi kami semua, bahkan sejauh mana suara ini dengar, teman-teman kami dimanapun yang tidak bisa hadir, sertai tuntun mereka ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, dengan segala pujian syukur kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita bisa hadir pada kesempatan ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu kuat bagi kita. Saudara menghadapi banyak perjuangan, pergumulan, kesulitan, berbagai kesukaran kita hadapi. Tapi tidak ada satupun yang membinasakan kita, apalagi untuk memisahkan kita dari Tuhan. Apapun pergumulan itu, kiranya selalu menguatkan kita, agar kita sadar tidak ada kekuatan dari diri kita. Tapi kalau kita bisa ada hari ini adalah karena kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, pagi siang hari ini kita akan menerima firman pengajaran. Namun sebelumnya saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Dari sekian tema-tema yang selalu saya pergumulkan kepada Tuhan, agar tema ini membuat kita tidak ragu-ragu saudara-saudara untuk mengikut Tuhan. Ya, di kebagian minggu kemarin hanya 2 saja yang tidak dirusakkan, minyak dan anggur. Ya, saudara lihat itu bagaimana minyak dan anggur tidak dirusakkan. Walau banyak kesukaran, banyak kelaparan, tapi kalau itu minyak dari pohon zaitun dan dia kebun anggur, pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna, saudara-saudara. Supaya jangan ragu-ragu kita, ya, seperti minyak untuk menjadi terang, saudara-saudara. Selama kita menjadi terang, perbuatan baik dan benar kita dilindungi Tuhan. Selama kita, saudara-saudara, berada di kebun anggurnya Tuhan, Tuhanlah pengusahanya. Yesus pokok anggur kita, ranting-rantingnya. Kita hidup bukan dari kekuatan kita, dari pokok anggur yang menyerap semua kebutuhan kita, sampai kita bisa berbuah, sampai kita terus berbuah-buah, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur keadaan dunia ini untuk membuat kita terpelihara dengan benar di hadapan Tuhan. Tema kita hari ini, dari sekian banyak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, ya, hal-hal duniawi bisa saja dipercayakan harta, dipercayakan anak, dipercayakan apa saja yang banyak sudah dipercayakan Tuhan bagi kita di bumi ini. Harus kita syukuri, saudara-saudara. Ya, harus kita pelihara, ya. Tapi ada 3 hal kepercayaan Tuhan yang nilainya kekal. Nah, kalau kepercayaan Tuhan di bumi ini, harta nggak kekal, bisa habis. Apa saja di dunia ini sudah dipercayakan Tuhan, kepandaian apa saja, saudara-saudara, semua akan berakhir. Tapi ada
3 hal kepercayaan Tuhan kepada kita agar kita pelihara dengan benar. Ya, nggak semua mendapat kepercayaan Tuhan, saudara-saudara. Ya, nggak semua. Tapi kalau itu dipercayakan Tuhan, kita pelihara, kita kembangkan, kita jaga, saudara-saudara. Karena kepercayaan Tuhan ini membuat hidup kita nilai kekal, hidup kita mulia, hidup kita indah. Sampai satu saat hidup kita akan menjadi mempelai Kristus, karena itu menjadi suatu pergumulan yang begitu besar. Karena sasaran hidup kita di dunia bukan di dunia ini saja, saudara-saudara. Dunia ini akan berlalu, tapi pergumulan yang sangat sungguh-sungguh adalah ketika kita nanti tujuan akhir kita bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Nah, mari kita baca ini, saudara-saudara. Silakan saudara buka Alkitab saudara. Kita akan baca firman Allah ini, kita renungkan, dan kita berdoa agar Tuhan memberikan pengertian bagi kita tentang firman Allah ini. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari saudara-saudara kita baca. Ya, nanti kita baca bersama-sama. Bapak Mangun akan membantu kita. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, kita baca ini saudara-saudara, ayat yang ke-20. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, saudara tengok di ayat di atas itu, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ini kepada hamba Tuhan yang bernama Timotius. Dipercayakan Tuhan banyak hal dalam hidupnya. Timotius ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Dari neneknya sudah mendukung dia, mendoakan dia menjadi seorang hamba Tuhan, walaupun ayahnya bukan orang percaya, saudara-saudara. Dari pergumulan dari neneknya, mamanya selalu berjuang supaya dia dipercayakan Tuhan banyak hal untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, Timotius ini dikatakan oleh Tuhan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Coba kita lihat diri kita, apa sih yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Harta, puji Tuhan. Kepandaian, puji Tuhan. Atau kecantikan, kegantengan, atau apa saja yang dipercayakan Tuhan. Banyak dipercayakan Tuhan. Ya, kita bisa sekolah, kita bisa kerja, kita itu banyak yang dipercayakan Tuhan. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan, apa yang dipercayakan Tuhan kepada hamba Tuhan Timotius ini, saudara-saudara. Kepada kita, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, nilainya nilai kekal. Ya, kalau hanya harta, nilainya nggak kekal. Kepandaian, nilainya nggak kekal. Semua yang ada di dunia, kalau itu dipercayakan Tuhan, jabatan, seumpama dipercayakan Tuhan, saya dapat jabatan 5 tahun selesai. Dipercayakan kerja di sini, lama-lama pensiun, nggak kerja lagi. Ya, apa saja yang di dunia ini nggak kekal nilainya. Tetapi ada 3 hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, nilainya nilai kekal dan membawa hidup kita hidup berharga, hidup mulia sampai nanti duduk bersama-sama Kristus di tahta kemuliaannya. Makanya penting sekali saya bergumul, saya berdoa, kiranya tema ini menjadi tema yang sangat menggairahkan kita, saudara-saudara, supaya kita memelihara apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apa yang dipercayakan Tuhan pertama adalah firman. Ya, firman inilah yang pertama dipercayakan Tuhan kepada kita. Dulu firman ini dipercayakan bukan kepada bangsa Israel, kepada bangsa kafir. Bukan kepada bangsa kafir, tapi bangsa Israel. Dengan firman yang dipercayakan kepada bangsa Israel, bangsa Israel bangsa yang hebat,
bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang kuat, dan berkatnya tidak berakhir, terus menerus kemenangan, kepandaian yang begitu luar biasa dimiliki oleh orang Israel karena dipercayakan firman. Kalau dipercayakan firman, firman itu mengadakan segala sesuatu sebagaimana Tuhan berfirman, maka terjadilah langit, bumi, dan isinya. Itu dipercayakan Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika firman itu dipercayakan kepada bangsa Israel, musuh-musuhnya dihabisi. Ya, diangkat Tuhan dia menjadi bangsa yang besar. Karena apa? Karena firman dipercayakan kepada bangsa Israel. Nah, puji Tuhan kalau saudara dikasih kepercayaan, firman dipercayakan kepada kita. Ya, makanya jangan ragu-ragu terhadap firman, jangan bosan terhadap firman, jangan malas mendengar firman, karena kepercayaan terhadap firman itu akan mengubah segala keadaan kita, mengubah seluruh hidup kita, karakter kita, ekonomi kita, seluruh hidup kita akan diubah oleh firman yang dipercayakan kepada kita. Ini yang pertama, saudara-saudara. Lalu nanti yang kedua, apalagi yang dipercayakan? Hartanya Tuhan. Hartanya Tuhan, Tuhan percayakan kepada kita. Itu lebih besar lagi. Ya, tadi firman dulu dipercayakan. Ya, kalau kita terpercaya terhadap firman, dilanjutkan lagi, dipercayakan hartanya kepada kita. Harta sorga dipercayakan kepada kita. Oh, itu sangat indah lagi, saudara-saudara. Ya, itu yang kedua. Nanti yang ketiga, apalagi yang dipercayakan? Dipercayakan Tuhan kepada kita, pribadinya. Ya, hidupnya. Ya, pribadi mempelai itu dipercayakan kepada mempelai wanita, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, hari-hari yang kita pergumulkan, mari kita, ayat tadi mengatakan, peliharalah apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Nah, puji Tuhan, saudara menghargai firman, saudara menghargai hartanya Tuhan, saudara menghargai pribadi Kristus untuk kita sembah, kita setia, kita ikuti. Walaupun banyak pergumulan, tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Tiga ini yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Tadinya kepercayaan Tuhan itu bukan kepada kita, kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan datang bukan untuk kita, bangsa Israel, sudah, karena Abraham. Ya, tapi karena mereka menolak, mereka nggak menghargai, mereka nggak pelihara apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, lalu beralihlah kepada kita, bangsa kafir. Itu pun waktunya singkat. Ya, nggak lama, saudara-saudara, singkat. Kalau kepercayaan Tuhan kita pelihara di waktu yang singkat ini, maka hidup kita akan agung, hidup kita mulia, hidup kita indah, saudara-saudara. Mari kita pelajari yang pertama. Yang pertama yang Tuhan percayakan adalah firman-Nya. Roma pasal yang ketiga. Seharusnya firman ini untuk bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel tidak menghargai, orang yang gak menghargai firman, aduh, saudara-saudara sekalian, gak ada apa-apanya. Ya, kalau tidak menghargai firman, Tuhan tinggalkan dan beralih kepada orang lain yang mau menghargai firman. Mari silakan Roma pasal yang ketiga, ya, ayat 1 mulai dan ayat yang kedua, silakan. Demikian, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Perhatikan, Banyak sekali. iya, banyak kali kelebihan orang Yahudi, kelebihan sunat yang mereka miliki. Ya, banyak kali gunanya, saudara-saudara. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang Yahudi, orang Israel. Ayat 2 mengatakan banyak sekali. Terus? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Iya. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Iya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, yang pertama membuat mereka lebih dari yang lain, lebih dari yang lain, karena pertama sebab kepada mereka lah
dipercayakan firman Allah. Jadi ketika bangsa Israel kepada bangsa Yahudi dipercayakan firman, mereka akan selalu lebih dari orang lain, melebihi dari orang, lebih unggul, lebih hebat, lebih mulia. Itu karena mereka dipercayakan firman. Nah, kalau kita dipercayakan firman, kita yakin hidup kita akan melebihi orang lain, melebihi anak-anak kita yang selalu tekun terhadap firman, pasti melebihi dari orang lain. Ya, karena firman yang dipercayakan itu sudah memberikan kekuatan yang begitu dahsyat, ya, mengubah hidup mereka dan membentuk hidup mereka, saudara-saudara. Tapi bangsa Israel, orang Yahudi kemudian tidak menghargai, tidak memelihara kepercayaan Tuhan ini. Nah, ini masalahnya. Karena mereka tidak memelihara, menolak, tidak percaya terhadap firman, ya, mereka nggak percaya. Lalu Tuhan beralih kepada bangsa kafir. Kita hanya sebentar saja menerima firman ini, ya. Coba baca Kisah Rasul pasal 13. Jadi saudara-saudara, firman ini dipercayakan kepada bangsa Israel. Tapi karena mereka merasa mampu, merasa hebat, merasa kuat. Kadang-kadang begitu, kalau sudah merasa kuat dilupakan firman. Padahal firman yang tadinya membuat mereka kuat. Tapi karena merasa sudah kuat, saya sudah mampu, tanpa firman bisa. Tanpa firman aku mampu. Lalu tidak memelihara apa yang dipercayakan Tuhan. Lalu beralihlah firman ini kepada bangsa kafir, kepada kita, ya. Kisah Rasul pasal 13, saudara-saudara, kita baca. Ya, ayat yang ke-46. Perhatikan ini. Ya, jadi setiap orang yang menolak firman karena sudah merasa hebat, ya, dulunya nggak punya apa-apa, tapi diberkati Tuhan karena firman. Karena sudah diberkati, saya sudah hebat, dosa lagi firman, tinggalkan firman. Satu saat akan ditimpa oleh bermacam-macam pergumulan masalah. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel, saudara-saudara, ya. 13, silakan, ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, Iya. memang kepadamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Iya, dipercayakan firman lebih dahulu kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi. Terus, tetapi kamu menolaknya. Kamu menolaknya. Firman ditolak karena menganggap, saya tanpa firman hebat. Ya. Mereka menolaknya, terus dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Perhatikan. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Firman ini mau dipercayakan kepada bangsa-bangsa lain. Siapa itu? Kita bangsa yang bukan bangsanya Tuhan. Kita bangsa kafir, saudara-saudara. Leluhur kita penyembah berhala. Nggak ada hubungan darah kita dengan Abraham. Hubungan mereka dengan Abraham karena mereka anak-anak orang percaya. Lalu beralihlah saudara-saudara firman ini kepada bangsa-bangsa lain. Lanjut 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Iya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Jadi firman ini disampaikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Iya, lanjut 48. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Iya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. 49. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Iya, harapannya Tuhan ketika bangsa Israel tidak memelihara kepercayaan Tuhan tentang firman, beralihlah kepada bangsa Israel, bangsa kafir firman ini, dengan harapan ayat 48, orang-orang kafir mendengar firman ini mereka bergembira, mereka diberkati. Ayat 48 sekali lagi Pak Bangosong, 48. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah bergembira, kita. Ya, kita bergembira dengan firman ini.
Karena kita melihat firman ini sudah selalu mengubah kita, memberkati kita, membentuk kita. Bergembiralah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. iya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah inilah saudara-saudara, inilah kepercayaan Tuhan mestinya kepada bangsa Yahudi. Tetapi karena mereka menolak, gak memelihara kepercayaan Tuhan, beralihlah saudara-saudara firman ini kepada kita bangsa kafir. Terlebih di pengajaran ini saudara-saudara, ya, kita diajar pengajaran ini berada kepada bangsa kafir. Satu saat pengajaran ini pasti kembali kepada bangsa Israel. Nah, kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya saudara-saudara, supaya kita bangsa kafir ini benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Dan sudah kita lihat hasil firman dalam hidup kita. Ya, Tuhan pernah katakan kepada bangsa Israel, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman, ya, memelihara firman, engkau akan diberkati, berkat akan diperintahkan kepadamu. Dan sungguh-sungguh bangsa kafir, kita bangsa kafir yang menerima firman, luar biasa berkat Tuhan diperintahkan kepada kita. Musuh-musuhmu boleh datang, tapi mereka akan kau kalahkan, kata Tuhan. Karena ada firman. Jadi firman itu menentukan mau datang berkat, saudara peliharalah firman yang dipercayakan Tuhan. Mau kita menang terhadap musuh-musuh kita, masalah-masalah kita, peliharalah firman yang dipercayakan Tuhan. Bahkan terakhir mengatakan kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, Ulangan 28 ini firman yang seharusnya dipercayakan kepada kita. Sungguh-sungguh sudah memberkati kita, jasmani rohani tidak kurang apapun. Selama firman yang dipercayakan Tuhan itu dalam hidup kita, kita hargai, kita pelihara saudara-saudara. Ya, pasal 28 silakan dulu ayat 1. Ya, mari saudara-saudara, saatnya bagi kita jangan jemu mendengar firman. Jangan bosan terhadap firman. Bosan terhadap firman sama dengan kita kehilangan segala-galanya. Silakan ayat 1 mulai. Demikian, Ya. jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Iya. dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Iya, sama dengan memelihara kepercayaan Tuhan firman ini. Ya, peliharalah kepercayaan Tuhan yaitu firman. Dengar baik-baik, lakukan dengan setia. Lalu Tuhan katakan ayat yang kedua lanjut, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. iya, berkat datang diperintahkan Tuhan. Jadi berkat firman yang dipercayakan kepada kita sudah menarik berkat jasmani, menarik pertolongan Tuhan, berkat kebutuhan kita. Karena ada firman, jadi firman itu ada kuasa untuk memberkati saudara-saudara. Segala berkat ini akan datang menjadi bagian. Itu yang pertama, kalau kita menghargai, memelihara kepercayaan Tuhan terhadap firman itu. Yang kedua, apalagi yang kita terima kalau kita pelihara firman dalam hidup kita. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. iya, Tuhan izinkan ada masalah. Kan Tuhan izinkan tadi. Tuhan membiarkan musuh. Ya, kenapa sih Tuhan biarkan? Ya, kenapa sih Tuhan biarkan aku ada masalah, ada sakit, ada kekurangan, ada banyak? Kenapa Tuhan biarkan? Maksudnya supaya kita yakin firman. Kita yakin kuasa firman untuk mengalahkan semua pergumulan hidup kita, dan kita akan tampil menjadi pemenang. Makanya Ulangan ayat 7, Tuhan akan membiarkan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Iya. Terpukul kalah olehmu. Terus berjalan satu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Iya. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Hebat kali nih saudara-saudara. Ya, bangsa Israel nikmati itu saudara-saudara. Dan kita juga nikmati. Asal ada firman dipercayakan kepada kita, berkat datang. Ya, musuh-musuh datang tapi kita menang terhadap mereka.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, iya, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika kau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. iya. Dan yang ketiga, asal ada firman yang dipercayakan dalam hidup kita, kita pelihara. Kita ditetapkan menjadi umat yang kudus. Ketetapan Tuhan ditetapkan, itu artinya ada kekuatan, sudah ada keputusan Tuhan. Ini umatku yang kudus, ini umatku yang kudus, ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah yang pertama yang dipercayakan Tuhan kepada kita, adalah firman-Nya. Ya, firman ini sudah mengadakan banyak mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, saudara-saudara. Bahkan ketika firman itu disampaikan, Mazmur 107 menganggap dia melakukan perkara-perkara besar. Ya, disampaikanlah firman, membawa segala berkat melalui firman yang disampaikan. Mazmur 107 ayat yang sudah sering kita baca ini, saudara-saudara. Dalam mengatasi segala pergumulan kita, firman, ya, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman mendatangkan berkat, firman mengalahkan musuh, bahkan firman menetapkan kita menjadi umat, menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Serahkan 107 ayat 20, Mazmur 107 ayat 20. Demikian disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Iya, disampaikannya firman-Nya. Inilah firman yang dipercayakan, saudara-saudara. Disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari maut, dari liang kubur. Hebat kali firman itu, saudara-saudara. Jadi kita hargai, ya, hargailah firman, saudara-saudara. Jangan pernah bosan terhadap firman, ya. Percayakan hidup kita, masa depan kita terhadap firman. Kalau ada firman, hidupku pasti baik. Kalau ada firman, kalau ayat yang dulu kita dilahirkan dari benih firman, itu hebat kali itu, saudara-saudara. Jangan pernah bosan. Ya, percayakan hidup kita sekarang karena firman. Hidup kita tidak terjamin dari seluruh dunia ini. Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari perkara bumi ini saja, tapi manusia hidup dari firman. Ya, hebat kali loh firman ini, saudara-saudara. Hidup kita tidak bergantung kepada perkara, hidup kita bergantung kepada firman. Bangsa Israel 40 tahun tidak menanam, tidak menuai, hidup mereka dari firman. Tuhan kasih makanan malaikat kepada mereka. Tuhan kasih burung, Tuhan kasih tiang api, Tuhan kasih tiang awan. Apa itu firman, saudara-saudara? Nah, itulah sebabnya yang pertama yang harus kita pelihara dalam hidup kita, kepercayaan Tuhan adalah firman. Ya, ketika dicabut firman dari dunia ini, hancur dunia ini, saudara-saudara. Alkitab membilang 1 Petrus, bumi kita ini ada karena dipelihara oleh firman. Masih ada firman. Kalau nggak ada lagi firman, bumi ini hancur, saudara-saudara. Ya, kita pun masih ada firman-Nya dalam hidup kita. Kalau nggak, gampang kali kita hancur, saudara-saudara. Jadi yang pertama dipercayakan Tuhan adalah firman. Sikap yang salah terhadap firman, menolak firman. Ya, menganggap mampu, menganggap sanggup, menganggap kuat. Ya, bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan dan beralihlah kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Agar bangsa-bangsa lain bergembira, bersuka cita, diberkati. Bangsa-bangsa lain beroleh hidup kekal karena percaya terhadap firman yang dipercayakan Tuhan, saudara-saudara. Ini yang pertama, dan semoga saudara selalu hargai firman. Ya, sekarang ada kesan bahwa di gereja nggak lagi terlalu diperdengarkan firman. Banyak nyanyi-nyanyi, banyak yang lain dengarkan firman. Seringkali, Pak Pendeta jangan lama-lama, cukup setengah jam aja Pak Pendeta ya, supaya jemaatnya nggak bosan. Loh, saudara-saudara, itu pun jangan keras-keras Pak Pendeta, jangan nyinggung-nyinggung dosa. Sampaikanlah yang tertawa-tertawa, yang senang-senang.
membuat mereka senang. Inilah saudara-saudara, firman sudah mulai makin dikurangi, makin dikurangi, makin dikurangi. Tapi bersyukur kita di pengajaran ini, karena firman yang dipercayakan itu merupakan kekuatan yang sangat besar. Ya. Lalu apalagi yang kedua, saudara-saudara, apalagi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, setelah dipercayakan firman-Nya, dipercayakan lagi hartanya. Nah, hartanya Tuhan dipercayakan kepada siapa? Ya, kepada kita yang tadinya sudah ada firman. Ya, kepada kita yang sudah memelihara firman, ditambah lagi dipercayakan Tuhan hartanya kepada kita. Apa gunanya harta ini dipercayakan kepada kita? Supaya kita kembangkan, kita pelihara, kita jalankan, kita perjuangkan sampai satu saat harta yang dipercayakan Tuhan ini kepada kita berhasil, kita beruntung. Ya, dengan harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ada satu yang Tuhan minta, kita setia dan tanggung jawab terhadap harta yang dipercayakan Tuhan. Itu saja, setia dan tanggung jawab. Nah, kalau harta kepercayaan Tuhan dipercayakan kepada kita, tanggung jawab kita dan setia kita, saudara-saudara, maka Tuhan akan katakan, engkau hambaku yang baik, terimalah lebih dari itu lagi dipercayakan kepadamu, dan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, hebat kali ini, saudara-saudara. Tadi firman yang dipercayakan, berkat-berkat jasmani semua Tuhan sediakan. Tapi gak cukup itu, dipercayakan Tuhan hartanya kepada kita. Bersyukur saudara miliki hartanya dari Tuhan, harta sorga. Masih di bumi, tapi saudara sudah memiliki harta sorga. Itu sangat luar biasa. Ya, harta sorga sudah kita pelihara, sudah kita miliki. Belum ke sorga, tapi harta itu sudah kita miliki, saudara-saudara. Ya, mari kita baca ini supaya jangan kita kekristenan ini yang penting ya sehat-sehat, dapat berkat, sudah cukup. Bukan itu, semua akan binasa kalau tidak memiliki kepercayaan Tuhan yang ketiga ini, kepercayaan Tuhan ini kepada kita. Mari saudara-saudara temukan Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ya, kita diberkati Tuhan. Ya, kita diberkati Tuhan, saudara-saudara. Hartanya dipercayakan. Setelah tadi dipercayakan firman kepada kita. Ya, ditambah lagi Tuhan percayakan hartanya kepada kita, saudara-saudara. Pasal 25 ayat 14. Silakan. Demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, Iya. yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Iya, hal kerajaan surga, ya, mempercayakan harta surga kepada mereka. Nah, inilah saudara-saudara. Kita tanya diri kita, ada enggak harta surga dalam hidup kita? Atau hanya harta duniawi? Harta duniawi habis, gampang kali habis. Ya, apakah kita memiliki kepercayaan ini? Dipercayakan hartanya kepada mereka. Kepada siapa ini? Kepada hamba-hambanya. Ya, sekali lagi Pak Mengonsong ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, Iya. yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberinya 5 talenta, Iya. yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Terus? Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Iya. Yesus berangkat ke surga, saudara-saudara. Iya. Dipercayakan kepada kita hartanya. Satu saat dia datang lagi kembali. Mana yang sudah kupercayakan kepadamu? Saat Tuhan datang nanti, ditanya, mana harta yang sudah kupercayakan kepadamu? Kau kemanakan? Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita
sesuai dengan kesanggupan kita. Satu saat Tuhan adakan, Dia datang dan mengadakan perhitungan kepada kita. Menjelang kedatangan Tuhan, nanti dipercayakan Tuhan harta itu, saudara-saudara. Apa itu harta kerajaan sorga? Talenta kita. Saudara nggak punya talenta, saudara paling miskin. Nggak punya harta di sorga. Bagaimana saudara bisa ke sorga? Saudara nggak ada apa, saudara nggak bisa kalau nggak punya harta di sorga. Saudara harus punya talenta. Ya, kita dipercayakan talenta. Kembangkan sampai Tuhan datang. Sekecil apapun talenta itu, saudara-saudara, jangan disembunyikan, jangan dikubur di tanah, tapi kembangkan. Ya, kalau kita kembangkan talenta-talenta ini karena ada harapan dari Tuhan, ketika hartanya ini kita kembangkan sampai ada pengakuan dari Tuhan kepada hamba-hambanya. Apa pengakuan Tuhan? Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Ya, satu talenta atau berapapun talenta kita, nggak perlu kita banding-banding. Oh, si anu banyak talentanya, aku cuma sedikit. Aduh, ngeri kali. Jangan. Sedikit atau banyak talenta kita hanya diminta oleh Tuhan, kita menjadi hamba yang baik dan setia. Ya, kalau kita hamba yang baik dan setia, oh itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, lihat sudah satu saat Tuhan datang, ayat yang ke-19. Coba, tadi dia bepergian, Tuhan naik ke sorga, dan satu saat dia datang. Lanjut ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, Iya, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, datanglah Tuhan itu. Ya, datanglah Tuhan Yesus, dipertanyakan talenta kita. Ya, temulah saatnya Tuhan datang. Ayo, hartaku yang kutaruh kepadamu, kau kemanakan? Ya, ayat 19 sekali lagi. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, Iya. lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan satu saat Tuhan adakan perhitungan tentang talenta-talenta itu. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Iya. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Iya. Harta yang Tuhan percayakan tadi 5 talenta. Oh, sekarang aku beruntung. Ku jalankan, ku kembangkan, lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, Iya. baik sekali perbuatanmu itu, Terus? hai hambaku yang baik dan setia. Iya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Terus? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, inilah saudara-saudara. Ya. Harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita kembangkan. Ya. Kita kembangkan saudara-saudara, supaya ketika Tuhan datang nanti, Tuhan akan mengadakan perhitungan. Kalau talenta itu kita kembangkan, kita pelihara, saudara-saudara, kita ada nanti pengakuan dari Tuhan. Hai hambaku yang setia. Sedikit pelayanan kita setia, itulah hamba yang diminta Tuhan, itulah hamba yang dinantikan Tuhan. Ya, hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, puji Tuhan saudara-saudara. Jadi talenta harta yang dipercayakan Tuhan ini kepada kita, tujuannya supaya Tuhan harapkan kita terus pelihara, terus kita kembangkan sampai Tuhan datang nanti mengadakan perhitungan. Harta itu tidak habis, harta itu bertumbuh, harta itu berkembang. Jangan kita hanya menghabis-habiskan harta, menghabis-habiskan talenta, tapi kita gunakan saudara-saudara sekalian. Seharusnya harta ini kepada bangsa Israel. Sama juga. Ya, ini bicara mengenai imam-imam.
Hamba-hamba ini berbicara mengenai imam-imam. Kepada imam-imam dipercayakan hartanya. Ya, kepada imamat raja ini dipercayakan harta dari Tuhan. Lalu bangsa Israel gak mau pelihara harta ini. Ya, karena bangsa Israel menolak, tidak mau menjadi imam-imam. Merasa gak usahlah menjadi imam-imam karena begini, karena besana, karena betul-betul dan selanjutnya. Lalu beralihlah keimamatan ini kepada bangsa kafir. Nah, sama kita saudara-saudara. Tadi firman seharusnya bukan untuk bangsa kafir, bangsa Israel, tapi bangsa Israel menolak. Harta ini pun seharusnya tadi bukan untuk kita bangsa kafir, bangsa Israel memiliki harta kepada hamba-hamba, kepada imam-imam. Keluaran pasal 19 kita baca ini saudara-saudara. Keluaran 19. Harapan Tuhan hartanya diberikan kepada bangsa Israel, suku Lewi, saudara-saudara. Tapi karena mereka juga tidak sungguh-sungguh memelihara dengan baik, lalu beralihlah keimamatan itu kepada bangsa kafir. Keluaran pasal 19. Ini yang harus kita pelihara sebaik-baiknya saudara-saudara sekalian. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Diperhatikan saudara-saudara agar kita hargakan ya harta yang dari Tuhan. Silakan Keluaran 19 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku Iya. dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Iya. Sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Perhatikan ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang Iya. kudus. Bangsa Israel disebut kamu menjadi bangsa, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Terus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. jadi kepada bangsa Israel dipercayakan hartanya. Mereka bagaikan harta yang mahal bagi Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak sungguh-sungguh memelihara keimamatannya, saudara-saudara. Ya, lalu beralihlah keimamatan ini kepada bangsa kafir. 1 Petrus berkata, kamu bangsa kafir, kamulah menjadi imamat yang kudus. Dulu kalian bukan umat. Dulu kalian bukan dikasihani karena kalian bangsa kafir. Tapi karena bangsa Israel menolak keimamatan itu, lalu beralihlah keimamatan itu kepada kita bangsa kafir. Hebat kali kita diperhatikan Tuhan bangsa kafir ini saudara-saudara. Dipercayakan hartanya. Keimamatan bangsa kafir ini sangat-sangat dinantikan oleh Tuhan. Keimamatan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita baca ini 1 Petrus. Seharusnya bukan kita imam-imam. Imam-imam itu hanya bangsa Israel, keturunan Harun dan anak-anaknya. Tapi karena mereka nggak sungguh-sungguh memelihara dengan baik, Tuhan beralih kepada bangsa kafir. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sungguh-sungguh kita bersyukur saudara-saudara. Saya secara pribadi bersyukur kalau dipercaya firman, dipercaya keimamatan, menjadi imamat yang kudus itu satu hal yang sangat berharga. Nilainya kekal saudara-saudara sekalian. Mari silakan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 8 lebih dahulu. Demikian Iya. mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Perhatikan ini keimamatan bangsa Israel, mereka tersandung terhadap Yesus. Masa Yesus jadi imam besar? Dia bukan keturunan Harun. Yesus dari bangsa Yahudi, bangsa Yehuda. Imam-imam seharusnya bangsa Lewi. Mereka tersandung, saudara-saudara. Ya, keimamatan mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman. Lalu ayat yang ke-9,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Iya, imamat yang rajani, iya. bangsa yang kudus, Terus umat kepunyaan Allah sendiri, perhatikan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. ya perhatikan ini siapa ini bangsa kafir? Silakan ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Bukan umat Allah, bukan orang Yahudi, bukan keturunan Lewi. Kita yang tadinya bukan umat Allah, perhatikan. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, Terus yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. saya ini rasa syukur saya kepada Tuhan untuk menghargai keimamatan ini. Ya, keimamatan bangsa Israel, mereka tersandung. Banyak imam-imam tersandung, saudara-saudara. Dan kalau dia tersandung, beralih keimamatan itu kepada orang lain. Ya, yang tadinya kita bukanlah umat Allah, bukan dikasihani, tetapi karena kemurahan Tuhan saja kamulah bangsa yang terpilih. Kitalah itu, saudara-saudara. Kita hargakan keimamatan kita. Seberapapun pelayanan yang bisa dipercayakan Tuhan, melayanilah kita dengan setia. Seperti talenta-talenta itu kita kembangkan, saudara-saudara. Karena model kita melayani Tuhan adalah hartanya Tuhan, talenta yang dipercayakan Tuhan. Kalau jujur kita jadi imam-imam, apa yang bisa kita perbuat? Gak bisa. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu karena Tuhan kasih harta. Tuhan kasih harta. Kita bisa melayani karena Tuhan kasih kepercayakan hartanya. Makanya jangan ragu-ragu menjadi imam-imam. Hartanya dipercayakan. Dulu kita nggak mampu, nggak pandai, nggak apa-apa, kita miskin. Ayat selalu membilang ke imam bangsa kafir. Bangsa kafir nggak ada orang hebat. Murid-muridnya juga nggak ada orang hebat. Petrus bukan orang-orang hebat. Tapi karena mereka mau dipanggil menjadi imam-imam, menjadi hamba Tuhan, Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Petrus hanya seorang nelayan, bersama dengan saudaranya. Apalah yang bisa diandalkan? Tapi karena dia dipilih untuk menjadi imamat rajani, Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan percayakan hartanya. Hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan, karena Tuhan percayakan hartanya kepada kita. Kita butuh, Tuhan, aku butuh pelayanan. Ini harta. Ini. Asal ada kerinduan kita, Tuhan, aku mau melayani. Kasih Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Asal kerinduan kita mau menjadi imamat. Ya, kita mau melayani Tuhan. Tuhan, aku butuh ini, Tuhan. Aku hamba Tuhan, aku imam-imam. Tepat waktunya Tuhan kasih. Harta surga saja dikasih, apalagi harta dunia. Asal kita, saudara-saudara, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pertama tadi firman-Nya dipercayakan, lanjut lagi dipercayakan hartanya. Itu kan bangsa kafir itu luar biasa. Seharusnya bangsa Israel itu menerima firman. Seharusnya bangsa Israel yang memiliki harta itu. Tapi mereka menolak, mereka tersandung. Lalu beralihlah kepada kita, bangsa kafir. Yang ketiga, saudara-saudara, apalagi yang harus kita pelihara? Kepercayaan Tuhan kepada kita. Firman sudah, harta sudah dipercayakan kepada kita. Yang terakhir, pribadinya dipercayakan kepada kita. Kepada siapa? Kepada imam-imam. Kepada yang sudah menerima firman. Kepada yang memelihara hartanya Tuhan. Dan terakhir yang dipercayakan Tuhan adalah pribadinya. Gak gampang sudah jadi mempelai Tuhan. Kepada siapa pribadinya dipercayakan? Kepada mempelainya. Kepada mempelai kudus. Jangan sok-sok sekarang ini sudah semua orang gereja, oh aku Yesus mempelai, Yesus mempelai. Boleh ngaku-ngaku. Tapi gak selamanya, saudara-saudara. Hanya pengakuan saja. Harus ada prosesnya. Harus prosedurnya. Percayakan dulu firman. Dipercayakan hartanya. Terakhir baru dipercayakan pribadinya. Dan ini kita syukuri, saudara-saudara.
Ini yang ketiga, Tuhan percayakan pribadinya. Tidak kepada sembarang orang Tuhan percayakan pribadinya. Berkatnya boleh dipercayakan, tapi pribadinya. Saya nggak bisa percayakan pribadi saya kepada yang lain, kecuali kepada istri saya. Istri saya juga nggak boleh percayakan pribadinya kepada orang lain. Harus kepada suaminya mempelainya. Ya, Kristus juga begitu. Tuhan tidak percayakan pribadinya hanya kepada orang percaya saja. Enggak, saudara-saudara. Jangan suruh bilang, aku percaya Tuhan kepadamu karena kulihat mujizat-mujizat. Percayakanlah pribadimu. Oh, enggak. Enggak, kata Tuhan. Ya, hanya mempelainya lah, saudara-saudara. Tapi prosedurnya, terima dulu firman, hargai, pelihara firman, pelihara hartanya. Setelah kau pelihara hartanya, kita menjadi hamba yang baik dan bijaksana, tanggung jawab, barulah Tuhan percayakan yang namanya pribadinya. Ini kerinduan kita, saudara-saudara. Tuhan segera akan datang. Kepada mempelainya lah dipercayakan pribadinya. Mari kita baca ini, saudara-saudara. Ya, Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. 3 ini sangat kita butuhkan, saudara-saudara. Mari ayat yang ke-23 mulai. Yohanes 2 ayat 23, silakan. Demikian, dan sementara ia di Yerusalem, Iya. selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Iya, banyak orang percaya dalam namanya. Bagus, saudara-saudara. Wah, aku percaya Yesus anak Allah, Yesus hidup, Yesus Tuhan. Percaya kepada namanya. Terus? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Iya, jadi gak cukup modal. Aduh, saya percaya Yesus, mujizatmu luar biasa. Apa langsung itu nanti Tuhan percayakan pribadinya? Enggak. Bukan kepada orang percaya. Makanya jangan salah kita. Banyak orang percaya, aku percaya sama Yesus, lalu engkau mempelaiku. Gampang kali, saudara-saudara. Ya, enggak kepada semua orang percaya Tuhan percayakan pribadinya. Ya, enggak kepada semua orang percaya. Coba sekali lagi 23 sampai 24 nanti lo perhatikan ini bagus-bagus. 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Iya. banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perhatikan 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. enggak mempercayakan pribadinya. Enggak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, seharusnya kan kau orang percaya, udahlah. Percayakanlah diriku. Enggak. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Terus? Karena ia mengenal mereka semua. Terus? Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kenapa Tuhan tidak percayakan pribadinya? Karena Tuhan lihat hati mereka. Hati mereka nggak bisa terpercaya terhadap firman yang dipercayakan Tuhan. Hati mereka nggak bisa terpercaya terhadap harta yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan nggak mau mempercayakan pribadinya. Lalu kepada siapa yang Tuhan percayakan pribadinya? Kepada orang yang memelihara firman-Nya. Kepada orang yang memelihara firman-Nya. Memelihara, menghargai kepada orang yang memelihara kepercayaannya, hartanya dipelihara. Kepada orang-orang itulah Tuhan akan percayakan pribadinya. Untuk apa? Untuk Kristus sebagai mempelai pria surga. Gereja yang tadi terpercaya memelihara firman dan memelihara hartanya, kepadanya lah dipercayakan Tuhan pribadinya untuk menjadi mempelai pria surga. Saudara, sungguh-sungguh kita berada hari-hari ini. Ya, jangan puas dengan berkat-berkat jasmani. 3 kepercayaan Tuhan ini kita tekuni dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, supaya kita dipercayakan Tuhan pribadinya. Di Hosea berkata, kamu akan
kusebut menjadi mempelai, karena kalian ini orang yang benar, orang yang hidup dalam kekudusan, dalam kesetiaan. Di perjanjian lama itu dinubuatkan, dan kepada kita nanti kegenapannya, saudara-saudara. Dulu kepada bangsa Israel dikatakan itu, ya, kalianlah, coba Hosea, saudara-saudara. Dulu kepada mereka, tapi sekarang ini kepada kita bangsa kafir. Ya, Hosea pasal yang kedua. Dirindukan Tuhan bangsa Israel jadi mempelainya. Tapi kalau tidak kudus dan setia, tidak terpercaya terhadap firman dan terhadap hartanya Tuhan, beralihlah gereja mempelai itu ada di tengah-tengah bangsa kafir ini, saudara-saudara. Hosea pasal yang kedua ayat 18. Demikian firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ia akan menjadikan, belum, ini masih akan. Tuhan rindukan, Tuhan impikan bangsa Israel. Kamu akan aku jadikan istriku untuk selama-lamanya. Masa depan bangsa Israel dirindukan Tuhan, dia menjadi istrinya, menjadi mempelainya. Ulangi ayat ini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Iya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Terus, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Iya. Coba saudara-saudara. Jadi kepada bangsa Israel dulu ini, untuk dirindukan Tuhan jadi mempelainya, bukan kita bangsa kafir, bangsa Israel. Aku akan menjadikan engkau istriku, mempelaiku. Tapi kembali bangsa Israel tidak menghargai kesempatan itu. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi mempelai Tuhan bukan gampang, saudara-saudara. Sekali kita nggak hargai Tuhan, batalkan, beralih kepada bangsa-bangsa lain. Ya, makanya jangan kita ragu-ragu. Ya, Roma pasal 11 dikatakan, Roma 11, karena bangsa Israel menolak, tidak menghargai pribadi Kristus yang akan menjadi mempelai pria sorga. Mereka enggak setia, mereka enggak kudus, mereka enggak adil. Tuhan mengatakan engkau istriku dalam keadilan, kekudusan dan kesetiaan. Kalau itu tidak ditemukan kepada bangsa Israel, maka beralihlah kesempatan itu kepada bangsa kafir. Ya, Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, saudara-saudara, supaya kita gunakan ini sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Ayat 25. Silakan, Roma 11 ayat 25. Maaf, salah sebut saya. Iya. Demikian firman Tuhan, Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Terus, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Iya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang telah masuk. Iya, bangsa Israel keras hati. Ya. Jadi sebagian dari Israel telah menjadi tegar atau menjadi keras hati sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk menjadi mempelai Kristus. Ini rahasia yang begitu indah, saudara-saudara. Karena pribadi Kristus itu dipercayakan kepada mempelainya, kepada gereja yang terpercaya memelihara firman, gereja yang terpercaya memelihara hartanya dari Tuhan. Kepada merekalah Tuhan percayakan pribadinya, saudara-saudara. Makanya kita bersyukur hari-hari yang kita jalani ini, saudara-saudara, supaya kita masuk ya kepada gerak pengajaran ini untuk membawa kita kepada Kristus sebagai mempelai pria sorga. Jadi 3 yang tidak dipelihara bangsa Israel. Ya, tidak dipelihara firman, tidak dipelihara hartanya, tidak dipelihara pribadi Tuhan. Mereka keras hati, Tuhan tinggalkan, lalu beralihlah Tuhan kepada bangsa kafir.
Kepada bangsa kafir dipercayakan firman-Nya, dan itu kita syukuri, sudah membawa berkat begitu besar. Dipercayakan harta sorga kepada kita, supaya kita nanti akan dibawa kepada perjamuan Tuhan, kepada kesukaan Tuhannya. Harta yang dipercayakan itu kepada bangsa kafir, untuk mereka menjadi imamat yang kudus, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kepada kitalah itu, saudara-saudara. Bangsa Israel juga tidak, mereka menolak, mereka keras hati. Ya, lalu beralihlah Tuhan percayakan pribadinya kepada bangsa kafir, kepada kita. Bersyukur kita, saudara-saudara, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Jangan menganggap kita, tadi di Roma itu berkata, jangan menganggap dirimu pandai, menganggap dirimu hebat. Kita bangsa kafir, hanya kesempatan sedikit bagi kita. Tapi kita gunakan waktu-waktu yang sedikit ini. Peliharalah kepercayaan Tuhan ini, firman dalam hidup kita. Jangan bosan, jangan tolak firman, saudara-saudara. Peliharalah harta kepercayaan Tuhan, talenta. Kita menjadi imam-imam sampai Tuhan datang. Jangan gampang tersandung, saudara-saudara. Tersandung bangsa Israel, gagal keimamatan mereka. Peliharalah pribadi Tuhan dipercayakan. Jangan menganggap pandai, jangan menganggap hebat. Saudara-saudara, peliharalah, karena Tuhan ingin membawa kita menjadi istrinya dalam keadilan, kekudusan, dan kasih setia. Syarat untuk menjadi mempelainya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesetiaan. Yang setialah nanti akan kepada yang setialah dipercayakan Tuhan pribadinya. Mari saudara-saudara, hargakan kesempatan ini. Peliharalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik datang ke depan. Ya, kita naikkan pujian kita. Perhatiannya 188 dari Pesalo, saudara-saudara. Pesalo 188. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang membuat kita kuat, membuat kita mampu berjuang sampai kita menerima kemenangan demi kemenangan. Ku dengar firman-Nya kepadaku, kita bangkit berdiri. Haleluya. Sementara kita memfokuskan hati kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Semua bangkit berdiri, kita naikkan dari kesungguhan hati kita. Engkau perhatikan kami, Tuhan. Kami bangsa kafir mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun. Sucilah, berikanlah dirimu, berikanlah dirimu, masuk pintu yang sepi, yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini? Kita angkat tangan kita.
pribadi Tuhan. Kami melayani dengan kekayaan dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami kuatkan. Jangan sampai berani Tuhan kepada orang lain. Biar tetapkan Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hidup kami. Tetapkan harta-Mu, bahkan pribadi-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepercayaan. Terima kasih kepercayaan-Mu Tuhan. Biar kami dapat terpercaya Tuhan. Terpercaya memelihara firman, terpercaya memelihara harta sorga, terpercaya memelihara pribadi Tuhan. Kami setia, terus setia sampai Engkau datang Tuhan Yesus. Tersedia tubuh dan darah-Mu di hadapan kami. Itu menjadi sumber kehidupan kami. Kami hidup dari korban-Mu. Kami hidup dari korban-Mu Tuhan, tidak dari apapun di dunia ini. Engkau mati agar kami hidup, dan hidup yang kami miliki agar kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Hidup untuk beribadah melayani Engkau. Layakkan yang membagikannya, layakkan kami yang menerima. Dan kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ayat 2, kita terima perjamuan kudus. Ku dengar dia berdoa untuk ya Bapa di sorga. Dia berdoa untuk siapa
Kau berikan tubuh-Mu untuk menyelamatkan kami. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Kristus, darah perjanjian ini, saudara-saudara, dimeteraikan kita dengan darahnya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Mari angkat tangan kita. Darah Yesus hapuskan dosaku. Mari angkat tangan. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Sekali lagi darah Yesus. Terima kasih Tuhan, darah yang mahal sudah menebus kami menjadi milik-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Biar kami gunakan hari-hari kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang